Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Nursanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi dan perilaku yang disebut juga dengan tunalaras. Tunalaras adalah gangguan, hambatan, atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapatnya menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Yang kedua, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi atau tingkah laku serta kurang dapatnya menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan di sekitar mereka. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karomah, NPM 202. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gangguan emosi dan perilaku menurut Halahan dan Kaufman. Yang pertama, itu ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku itu tidak dapat teridentifikasi melalui kesehatannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ketidakmampuan untuk membangun atau mengatur hubungan interpersonal yang memuaskan dengan teman sebaya dan guru. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ini kurang mampu dalam hal bersosialisasi dan berbaur terhadap temannya. Kemudian dengan guru juga lebih melakukan hal-hal yang membangkang seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu jenis-jenis perilaku atau perasaan yang tidak penting di bawah kondisi normal. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ini sering melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi cenderung melakukan hal yang tidak penting itu, tidak memikirkan ke depannya atau tidak memikirkan resiko terhadap apa yang dilakukannya, seperti itu. Dan yang keempat, itu suasana ketidakbahagiaan atau depresi umum yang menjalar. Nah, orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ini cenderung sering mengalami depresi. Dan yang kelima, itu kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala fisik atau ketakutan yang berhubungan dengan masalah pribadi atau sekolah. Nah, orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ini sering melakukan ulah di lingkungan sosial atau di sekolahnya, itu cenderung melakukan ulah yang tidak perlu dilakukan. Itu contohnya berkelahi, kemudian tawuran, seperti itu. Kemudian orang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku itu cenderung berbuat mencelakai diri sendiri, bahkan bisa juga mencelakai orang lain. Perkenalkan, nama saya Daniar Widyasari Pertiwi, NPM 189. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu B. Dampak anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Simptom atau gejala gangguan emosi dan perilaku dibagi menjadi dua macam, yaitu externalizing behavior, yaitu memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurang mengendalikan diri. Jadi, anak tersebut tidak bisa mengendalikan diri dan selalu membangkang. Yang kedua, internalizing behavior, yaitu gangguan yang dapat mempengaruhi siswa. Contohnya kecemasan, depresi, menarik diri dari sosial, makan, keinginan bunuh diri. Jadi siswa tersebut selalu menarik diri dari sosial. Jadi siswa tersebut selalu menyendiri dan mempunyai keinginan bunuh diri. Saya Putri Indah Nur Aisyah akan menjelaskan tentang aksesibilitas anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris accessibility, yang artinya memberi kemudahan. Aksesibilitas yaitu kemudahan yang diberikan kepada penyandang cacat
untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh mereka. Aksesibilitas tunalaras atau anak dengan gangguan emosi dan perilaku sebaiknya yang pertama mudah dioperasionalkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak memerlukan tenaga operasional yang khusus. Yang ketiga, tidak mudah rusak karena yang ditangani yaitu anak tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Pada umumnya di lingkungan ruang publik, kebutuhan aksesibilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kecacatan fisik. Kecacatan fisik itu mencakup seperti mereka yang menggunakan kursi roda dan yang memiliki hambatan manipulatoris atau gangguan gerak otot. Yang kedua, kecacatan sensoris atau alat indera, mencakup tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Yang ketiga yaitu kecacatan intelektual atau mental. Nah, yang mencakup seperti tunagrahita dan tunalaras. Jadi anak yang pada gangguan emosi dan perilaku terdapat pada bagian yang ketiga, yaitu kecacatan intelektual atau mental. Bentuk perilaku agresi tunalaras juga dibagi menjadi 2. Bentuk agresinya itu yang pertama fisik dan yang kedua visual. Yang bentuk agresi fisik itu contohnya seperti perkelahian, mencuri, mengompas atau memalak teman-temannya, minum minuman keras, hamil di luar nikah, dan bisa juga dengan merusak fasilitas umum atau fasilitas sekolah. Nah, yang kedua yaitu bentuk agresi visual, yaitu seperti contohnya menolak mengerjakan tugas, berkata kasar dan jorok, dan juga membantah guru. Dari 2 bentuk agresi perilaku tunalaras itu disebabkan oleh yang pertama ingin persaingan mendapatkan perhatian dari lawan jenis, masalah keluarga, dan mendapat penghinaan dari orang lain. Nama saya Amalia Lutfi Ayu Anggraini, NPM 181446181. Kebutuhan dalam lingkup pendidikan anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama, pendidikan inklusi, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa pada umumnya. Jadi pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada. Secara konseptual dan paradigmatis, menurut Farrell tahun 2008 mengidentifikasi karakter akomodatif pendidikan inklusi. A. Pendidikan inklusi mau merekrut semua jenis siswa. Jadi, pendidikan ini menyatakan akan menerima sepenuhnya siswa yang berkebutuhan khusus masuk ke dalam bagiannya. B. Pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif labeling. Maksudnya, dampak buruk dari labeling adalah munculnya inferioritas pihak yang diberi label negatif karena akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikannya, dengan mengubah label yang ada di masa lalu menjadi lebih positif di masa kini. C. Pendidikan inklusif selalu melakukan check dan balance. Maksudnya, checks dan balance pada pendidikan inklusi dijaga ketat oleh pihak formal, bukan hanya pihak formal saja, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan siswa, yaitu orang tua, masyarakat, komite sekolah, serta para ahli yang terkait dengan karakteristik khusus. Perkenalkan, nama saya Anggela Armita Angelin, NPM saya 180, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus.
Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan pendidikan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi berkebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, dan bahasa. Secara konseptual dan paradigmatis, Farrell mengidentifikasikan karakter akomodatif pendidikan inklusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan inklusi mau merekrut semua jenis siswa. Jadi pendidikan inklusi tidak berpihak pada homogenitas sekelompok siswa. Implikasinya adalah pendidikan inklusi tidak mengenal tes penyetaraan baik kemampuan akademik maupun non-akademik bagi calon siswa, dan tidak pula mengenal istilah mengeluarkan siswa dari sekolah karena bermasalah. Yang kedua, pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif labeling. Salah satu dampak buruk dari labeling, seperti yang kita ketahui, labeling sendiri adalah identitas yang diberikan suatu kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat, yaitu muncul inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif. Perasaan inferioritas akan mengganggu setiap aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan. Secara konkret, pendidikan inklusi berusaha menghindari label negatif dengan mengubah label yang ada di masa lalu menjadi label yang lebih positif di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan inklusi selalu melakukan checks dan balance. Proses pendidikan inklusi bukan hanya diatur oleh pihak formal seperti pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggara. Checks dan balance pada pendidikan inklusi dijaga secara ketat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan siswa, yakni orang tua, masyarakat, serta pihak-pihak seperti para ahli yang terkait dengan karakteristik khusus pada pendidikan inklusi sendiri. Jadi dalam konteks pendidikan anak tunalaras, checks dan balance itu sangat berarti. Peran sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan akan terbantu dengan adanya kerjasama yang baik antara orang tua sebagai guru, komite sekolah yang juga dapat berperan dalam advokasi atas berbagai risiko gangguan emosi dan perilaku yang ditimbulkan anak, dan ahli psikiatri serta psikolog sebagai penentu dan pemberi treatment klinis gangguan emosi dan perilaku. Baik, penjelasan yang terakhir yaitu tentang peran dan strategi guru. Sekolah luar biasa bagian E sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak tunalaras selama ini telah memiliki metode khusus dan metode kompensatoris dalam memberikan layanan pendidikan untuk anak tunalaras. Nah, pendidikan inklusi yang berhasil untuk anak tunalaras membutuhkan perubahan mulai dari tatanan paradigmatis hingga pada tataran operasional. Paradigma inklusif yang dimiliki pihak-pihak terkait dengan pendidikan inklusi akan menjadi fondasi yang kuat dan stabil pada tahap operasional pendidikan inklusi. Tanpa paradigma inklusif, pelaksanaan pendidikan inklusi mungkin saja akan berjalan secara artifisial, dengan kata lain, mengalami ketimpangan di sana-sini. Namun demikian, paradigma tanpa disertai dengan operasional yang matang dan tertata juga hanya akan menjadi angan-angan dan rencana yang semata. Demikian penjelasan tentang pendidikan inklusi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.